just the two of Perkenalkan, nama saya Desya Tasari. Perkenalkan, saya Benny Firmansyah. Hai, saya Lisa. Halo, perkenalkan aku Margaret Rizky. Oke, kali ini kita akan membahas consumer market and buyer behavior. Consumer market and buyer behavior adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian barang ataupun jasa. Ini mencakup proses pengambilan keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, pola pembelian, preferensi konsumen, dan lain sebagainya. Tujuan dari memahami consumer market and buyer behavior adalah agar bisnis dapat mengidentifikasi dan memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan produk atau layanan mereka. Perusahaan akan melakukan riset untuk memahami apa, di mana, bagaimana, berapa banyak, kapan, dan mengapa konsumen membeli barang yang akan dibutuhkan. Perusahaan menggunakan data besar sebuah pembelian untuk mempelajari jalur tersebut. Namun, memahami alasan dibalik perilaku pembelian konsumen merupakan sebuah tantangan karena jawabannya seringkali tersembunyi. Jauh di dalam pikiran konsumen akan mempertimbangkan banyak untuk membeli sebuah produk. Konsumen sendiri mungkin tidak mengetahui apa yang mempengaruhi pembeliannya. Jadi saat konsumen membeli sebuah barang, konsumen akan berpikir dahulu mengenai apa yang diinginkannya, kapan barang tersebut akan digunakan, serta yang lainnya. Sehingga perusahaan perlu mengetahui hal tersebut agar tidak mengalami salah sasaran maupun memproduksi barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen sehingga akan merugi. Yang selanjutnya yaitu things that influence customer purchase, yaitu hal-hal yang akan mempengaruhi customer untuk membeli sebuah barang. Yang pertama yaitu hal-hal yang dirasakan oleh customer. Yang pertama yaitu mengenai marketing stimulant, yaitu apa yang dirasakan oleh customer saat ada promosi produk yang ditawarkan kepada customer. Apakah customer tersebut merasa tertarik terbeli atau bahkan tidak menginginkannya. Jika customer tertarik membeli, meskipun barang tersebut acap kali tidak diinginkan oleh customer sebelumnya, maka hal tersebut mengatakan kalau promosi sebuah produk berhasil. Yang selanjutnya yaitu mengenai produk, yaitu ya produk apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian yang selanjutnya yaitu price, harga berapa produk yang diinginkan oleh customer agar cukup atau memenuhi kriteria kantong mereka. Yang selanjutnya yaitu place, yaitu di mana produk tersebut ditemukan sehingga customer akan memilih-milih produk mana yang dapat dijangkau dalam faktor pembeliannya. Yang selanjutnya yaitu promosi, yaitu promosi produk yang bisa menarik minat customer. Yang selanjutnya yaitu other economic, technological, social culture, yaitu beberapa faktor ekonomi lainnya yang bisa memengaruhi faktor pembelian customer. Yang kedua yaitu buyer's black box, yaitu karakteristik pembeli. Terkadang customer yang membeli suatu barang akan mempertimbangkan banyak sekali faktor yang ada di dalam diri mereka untuk memutuskan apakah mereka akan membeli barang tersebut atau hanya akan menginginkannya saja. Terkadang ada customer yang membeli produk itu hanya karena ingin membeli atau terkena istilahnya FOMO ya dari orang lain. Tapi ada juga customer yang membeli suatu barang itu sangat mempertimbangkan apa fungsinya, berapa harganya, apakah nanti ini sangat berfungsi di masa depan, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pembeli. Apakah mengenai faktor-faktor yang dipikirkan oleh pembeli tadi itu bisa memengaruhi keputusan pembeli untuk membeli barang tersebut. Bisa jadi ketika customer tidak terlalu menginginkannya, tapi di dalam hatinya itu ingin memutuskan untuk membeli karena biasanya customer itu berpikir mungkin akan dibutuhkan di lain waktu, sehingga customer akan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Namun ada juga customer yang sangat menginginkan produk tersebut tapi ujung-ujungnya tidak akan membeli produk tersebut karena mungkin terpengaruhi oleh faktor lain yang bisa membatalkan pembelian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu respon pembeli. Yang pertama sikap dan preferensi membeli. Sikap yang dilakukan oleh customer ini dalam membeli sebuah barang akan dipengaruhi oleh referensi yang lain melalui riset mengenai beberapa merek produk yang sama.
Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku pembelian apa yang dibeli pembeli. Perilaku pembelian apa yang dibeli oleh pembeli ini biasanya apakah customer membeli barang tersebut atau menggunakan jasa tersebut itu hanya karena ingin atau memang benar-benar butuh. Yang selanjutnya yaitu mengenai kapan, di mana, dan berapa banyak. Kapan ini biasanya customer akan mempertimbangkan sebuah produk atau jasa yang akan dibeli mengenai fungsinya kapan akan digunakan. Jika kebanyakan customer berpikir jika produk tersebut di masa depan nanti dibutuhkan, maka customer itu kebanyakan akan mengundur pembelian tersebut karena waktu sekarang itu tidak dibutuhkan, sehingga uangnya bisa disimpan untuk membeli barang-barang lain. Kemudian yang selanjutnya itu di mana produk tersebut itu ada. Beberapa orang mungkin akan sangat menyukai barang-barang impor sehingga di dalam negeri itu tidak ada barang tersebut, sehingga ini akan mengaruhi faktor beli customer. Apakah dia akan memutuskan untuk membeli barang tersebut dari luar negeri yang istilahnya mengimpor tapi dengan harga yang cukup besar, atau menunggu produk tersebut akan biasanya datang ke Indonesia dalam jumlah banyak, dan hal tersebut akan sangat mempengaruhi harga yang diinginkan oleh customer. Kemudian yang selanjutnya yaitu berapa banyak produk yang dibutuhkan oleh customer untuk kebutuhannya nanti. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterlibatan dan hubungan merek. Di industri itu banyak sekali merek yang memiliki kualitas bagus. Namun beberapa customer pasti akan memiliki referensi mengapa membeli sebuah produk itu dilihat dari masa lalu maupun kualitasnya di masa lalu. Beberapa customer akan membeli sebuah produk itu dari suatu merek dikarenakan ada beberapa review dari customer lain yang bisa mempengaruhi pikirannya, sehingga dalam pikirannya tersebut tercipta kalau merek tersebut itu baik dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Padahal ada merek lain juga yang tidak cukup terkenal seperti merek yang pertama, namun memiliki kualitas yang sama dengan harga yang mungkin lebih rendah. Hal ini yang bisa katakan kalau merek itu memiliki sebuah harga. Kebanyakan customer akan membeli sebuah produk atau jasa atau menggunakan jasa itu dilihat dari merek yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini yang membuat beberapa perusahaan itu sangat menekankan promosi, menginfluence customer untuk memberikan dampak positif apa yang didapat setelah menggunakan produk tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Karakteristik ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor kultur. Di sini dibagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu kultur. Kultur terjadi akibat setiap kelompok atau masyarakat memiliki budaya yang berbeda, sehingga pengaruh budaya terhadap perilaku pembelian dapat sangat bervariasi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, sebagai contoh, di negara Asia seperti negara Jepang dan Korea, makanan yang sehat dan segar sangat dihargai, sehingga konsumen cenderung memilih produk yang segar dan alami. Sedangkan di negara-negara barat, makanan cepat saji dan minuman beralkohol lebih populer karena budaya yang lebih santai dan individualistik. Nah, yang kedua yaitu ada subkultur. Subkultur sendiri itu adalah suatu kelompok kecil dalam sebuah budaya yang memiliki sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang sama. Kelompok subkultur ini bisa terdiri dari etnis, agama, ras, atau wilayah geografis. Banyaknya subkultur ini menjadi segmen penting pasar, dan pemasar sering merancang produk serta program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, salah satu contoh subkultur yang umum di Indonesia adalah komunitas pecinta musik dangdut.
Subkultur ini memiliki sistem nilai bersama yang didasarkan pada kecintaan terhadap musik dangdut, gaya hidup yang terkait dengan musik tersebut, serta pengalaman sosial yang unik dalam komunitas tersebut. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian yang relatif tetap dan teratur dalam masyarakat di mana semua anggotanya memiliki nilai minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial ditentukan oleh beberapa faktor, yakni pendapatan, pekerjaan, atau jabatan kerja, pendidikan, kekayaan, serta variabel yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kelas sosial yang umum terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu kelas pekerja. Kelas pekerja terdiri dari orang-orang yang bekerja di sektor informal atau informal dengan pendapatan yang relatif lebih rendah. Mereka biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan memiliki pekerjaan yang tidak menuntut keterampilan khusus. Yang kedua ada kelas menengah. Kelas menengah terdiri dari orang-orang yang memiliki pendapatan dan pekerjaan lebih stabil dan tinggi dibandingkan dengan kelas pekerja. Mereka biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki pekerjaan yang menuntut keterampilan khusus. Nah, yang selanjutnya ada faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok konsumen, kelompok sosial, peran dalam kehidupan sosial, dan lain-lain. Konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi pribadi mereka sendiri dalam memilih produk atau jasa. Faktor-faktor sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat memiliki dampak besar pada apa yang mereka beli. Nah, dalam kelompok usia, misalnya, seorang remaja cenderung lebih memilih produk yang lebih trendy dan terkini, sedangkan orang dewasa cenderung membeli produk yang lebih praktis dan fungsional. Karakteristik advancing consumer behavior. Personal faktor. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti pekerjaan, usia, dan tahap kehidupan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli pakaian kerja yang lebih tahan lama, sedangkan yang memiliki pekerjaan eksekutif cenderung membeli barang yang menunjang pekerjaan mereka dengan harga yang lebih tinggi. Para pemasar mencoba mengidentifikasikan kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan layanan mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat mengkhususkan diri dalam membuat produk yang dibutuhkan oleh kelompok pekerjaan tertentu. Psychological factor. Faktor psikologis dalam pasar mencakup aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pembelian, seperti motivasi, persepsi, pengalaman, sikap dan keyakinan, gaya hidup, dan kecenderungan perilaku konsumen. Di sini saya akan membahas tentang buying decision behavior and the buying decision process atau perilaku keputusan pembelian dan proses keputusan pembeli. Ada 4 tipe nih yang akan kita bahas. Yang pertama yakni complex buyer behavior atau perilaku pembeli yang kompleks. Di sini konsumen sangat mempertimbangkan ketika produk yang akan dibeli itu mahal, berisiko, jarang dibeli, dan lain-lain. Dan biasanya konsumen banyak mempelajari tentang kategori produk. Contohnya seperti konsumen yang membeli rumah atau mobil. Yang kedua ada diminished reducing buying behavior, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi kognitif terjadi ketika konsumen merasa sangat puas terlibat dengan pembelian yang mahal, jarang, atau berisiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek.
Yang ketiga yakni habitual buying behavior atau perilaku pembelian kebiasaan yang merupakan perilaku pembelian konsumen terjadi dalam keterlibatan konsumen yang rendah terhadap produk dan sedikit perbedaan merek yang signifikan. Contohnya ketika customer membeli garam, mereka akan cenderung datang ke sebuah toko dan membeli sembarang merek garam, tidak mempertimbangkan kelebihan atau kelemahan produk tersebut. Yang keempat ada variety seeking buying behavior. Konsumen melakukan perilaku pembelian yang mencari variasi dalam situasi yang ditandai dengan keterlibatan konsumen yang rendah. Namun, perbedaan merek yang dirasakan signifikan. Dalam kasus seperti ini, konsumen seringkali banyak melakukan perpindahan merek. Contohnya ketika seperti kita membeli sabun mandi yang baru karena ingin mencoba aroma yang lain dari sabun sebelumnya. Buying decision behavior and the buyer decision process. Yang pertama, need recognition, membutuhkan pengenalan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan. Yang kedua, information search, melakukan riset terhadap kebutuhan yang ingin dibeli berdasarkan merek yang diinginkan. Yang ketiga, evaluation of alternative, konsumen membuat keputusan mengenai alternatif merek yang diinginkan dengan mempertimbangkan beberapa merek. Yang keempat, purchase decision, membuat keputusan untuk membeli salah satu produk dari banyaknya merek produk yang dipertimbangkan. Yang kelima, post-purchase behavior, penilaian konsumen setelah membeli merek produk tersebut. Hal ini akan menentukan masa depan perusahaan dalam menentukan produk baik yang disukai konsumen.